wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, masih bersama Danti dan ada Kak Dini Tiara. Hai. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih bahas-bahas mengenai pengalaman Kak Dini Tiara, prestasinya. Danti mau sapa dulu nih para teman Tanjung Enim Radio yang dari tadi nih Kak, ada yang manteng ini. Jangan ini di antara yang nonton ini ada mantan kakak atau pacar. Penggemar mungkin ya? Penggemar setianya Kak Dini. Ini ada Rizky. Dadah. Halo Rizky. Pantengin terus. Dan ada Diki Apriyadi. Halo, ada klien Ucia, Kacil, Bang Sancil Junior apa aja R. Dan Anita Sukma. Terima kasih sudah menonton Danti dan Kak Dini Tiara Kak di kasih. Tanjung Enim Radio. Mau lanjut lagi nih. Tadi terakhir sekali Danti menanyakan sama Kak Tiara mengenai yang SD ya. Iya. Kakak ikut SD lomba sprint. Apa itu tadi lomba? Iya, sprinter, lari cepat. Lari cepat. Itu juara berapa tuh Kak? Itu juara 3 sih sebenarnya. Iya. Juara 3. Wah, tapi itu udah lumayan. Itu untuk perlombaan pertama Kakak. Iya. Wah, pertama udah langsung dapat juara 3. Itu kelas 5 SD. Setelah itu Kakak ikut lomba apa lagi tuh pas SD? Nah, kalau SD aku cuma sampai di situ karena udah kelas 5 kan. Kelas 5, kelas 6 udah fokus ujian ya. Dikit juga kan lomba-lombanya waktu itu karena belum ikut klub apa-apa di Tanjung Enim. Kemudian kalau SMP kan enggak tuh. Nah, SMA yang sering banget ikut lombanya. Jadi SMA itu Kakak memang bener-bener vakum banget tuh, nggak latihan, nggak waktu SD, waktu SMP. Kakak dulu SMP-nya di SMP 1 unggulan. Oh, SMP 1 makanya unggulan. Mungkin jadwalnya agak padat karena belajar ilmu akademik kan. Iya, jadi non akademinya kurang bisa tuh. Iya. SMA di SMA 1 Lawang Kidul karena di situ kan emang ada fokusnya ke non akademik kan. Iya, jadi tersalurkan lah bakat di situ. Jadi dari kelas 1 pertama sekali Kakak ikut masuk sekolah. Jadi ekstrakurikulernya Kakak dulu apa tuh di SMA? Ekstrakurikulernya itu olahraga. Ya, yang memang benar untuk dulu kan olahraga eskulnya di SMA tapi dianya kayak kerjasama gitu sama Persiba. Makanya kita sekalian dapat klub tuh kayak gitu. Dapat naungan. Dan waktu SMA, lomba pertama Kakak di SMA nih setelah vakum 3 tahun, 4 tahun dong jadinya dari kelas 6 SD sampai kelas 9 SMP. Lomba apa tuh pertama sekali yang Kakak ikut? Nah, untuk lomba itu tingkatnya kabupaten dulu. Karena kan guru kan gak mungkin langsung terjun ke provinsi ya karena gak ada pengalamannya. Jadi ngelihat karena aku tuh pernah ceritakan sama guru, sebenarnya kan larinya sprinter ya, lari cepat ya. Tapi karena guru kayak mikirnya, kayaknya kuat nih anak ini untuk lari jarak jauh. Nafasnya itu kan, pernah juga cerita-cerita. Jadi waktu SMP karena vakum, tapi aku masih jogging di Bukit Munggu dulu. Di Bukit Munggu, jadi itu kan ini Kak, tanjakan. Iya, makanya jadi kayak guru, mikirnya kayaknya tahan nih anak ini kayak gitu kan untuk lari jarak jauh, makanya dipindahin di jarak jauh. Nah, kalau jarak jauh itu nggak sampai meter-meteran, tapi kilometer dari 5.000, 10 kilo kayak gitu. Wah, itu nanti membayanginnya 10 kilo itu dari mana ya? Dari sini kemana ya? Kemarin nih. Wah, naik motor aja Kak itu kalau kita bawa sendiri lama banget, pinggang sakit tuh. Apalagi lari tuh. Lari. Wah, terus lomba di Muara ini. Nah, alhamdulillahnya dapat juara 1. 5 kilo, 10 kilo kayak gitu. Terus juga memang waktu itu ada perlombaan balap sepeda. Nah, ikut juga nih balap sepeda kayak gitu. Lomba balap sepeda, dapatnya juara 1 juga. Wah. Nah, PTBA juga mengadakan lomba balap sepeda. Dan itu juga dapat juara 1. Alhamdulillah di PTBA. Terus berlanjut lagi kayak gitu dari kabupaten ke provinsi. Kalau ikut kayak Popro, Popda kayak gitu ikut juga? Itu dulunya waktu SMA itu
dia tuh biasanya umum, kayak Lahat kan ngadain lomba lari ini kayak gitu secara umum. Ada juga yang masyarakat Lahat, tapi yang umum tuh boleh tuh, misalnya dari kota mana boleh, bukan dari Lahat aja kayak gitu. Nah itu dapat juara 2, 10 kilo kayak gitu. Terus yang di Banten kayak gitu juga. Jadi Ke Banten. Ke Palembang. Itu tingkat ada yang provinsi, ada yang nasional kayak gitu. Kalau yang di Bali yang kakak sempat cerita di awal, yang di Bali tuh triathlon. Tapi aku dapatnya di lari yang 10 kilo kalau waktu itu. Lari 10 kilo, terus aku nggak dapat. Jadi di Bali itu ada triathlon sama ada yang larinya aja. Nah aku dapatnya di larinya aja. lari 10 kilo. Itu tingkat apa itu kak? Tingkatnya itu internasional. Wah jadi lawan kita tuh bukan hanya dari sama Indonesia, tapi internasional. Jadi kita lebih bawa dari nama, 20 negara waktu itu. Wow, jadi itu kita bawa nama Indonesia nih, bukan lagi Muara Enim ataupun Sumsel. Jadi semua kita bawa. Bener. Wah keren banget tuh. Iya. Ada nggak sih kak suka dukanya kakak jadi atlet apa tuh? Banyak ya. Kalau mengenai sukanya enak, kita kayak lebih mungkin ya. Aku ngerasanya lebih banyak teman kayak gitu. Terus kita juga suka dibantu oleh orang lain. Lebih terkenal juga. Bisa eksis. Terus juga waktu dipanggil di sekolah itu kan hari Senin biasanya pengumuman nih siapa yang bisa yang dapat juara kayak gitu, dipanggilan namaku kayak gitu. Maju ke depan. Iya, kayak sesuatu alhamdulillah ya selama ini apa yang diperjuangin berbuah hasil kayak gitu. Bisa ada prestasi sendiri. Kalau ini kak, dukanya ya belum ya. Iya. Kalau untuk dukanya, kalau kita kan waktunya sore-sore untuk latihan ya. Nah dulu aku kadang ngantuk banget kan, biasanya kalau ke sekolah kadang kan sambil latihan jadi bawa sepeda ke sekolah itu, kadang pakai motor, kadang pakai sepeda. Nah jadi capek banget kan waktu pulang ke rumah, tapi jamnya tuh udah jam 3. Nah sedangkan latihan tuh jam 4. Nah jadi setengah 4 udah harus siap-siap, makanya tidurnya cuma bisa setengah jam kayak gitu. Terus juga selain itu dukanya, orang-orang bisa main nih kumpul sama keluarga, nah kitanya enggak kayak gitu. Iya karena kan mikirin latihan, mikirin lomba, jadi waktunya itu sangat terbatas untuk teman-teman, untuk keluarga kayak gitu, demi prestasi tadi. Tapi semua duka itu terbayar ketika kita mendapatkan hasil juara prestasi tadi, juara. Itu kak hadiah, kalau boleh tahu nih hadiahnya paling berapa tuh yang kakak dapat tuh? Kalau tingkat kabupaten itu biasanya kecil ya. Kalau untuk PTBA ngadain lumayan besar. Nah, yang agak besar itu biasanya yang tingkat umum, yang tingkat bisa siapa saja boleh daftar kayak gitu, se-Indonesia kayak gitu kan. Sama tingkat internasional biasanya besar sih. Waktu itu pernah dapat di Palembang karena internasional, jadi hadiahnya bukan rupiah tapi dolar. Wow. $5.000 kalau nggak salah. Ya pokoknya dolar, ya benar 5.000, jatuhnya sekitaran 5 juta kayak gitu. Wah banyak ya. Itu masa sekolah dapat uang sudah hitungannya juta-jutaan itu, wah udah. Iya pernah waktu itu sebulan pernah dapat 10 jutaan, tapi dipotong. Tapi dipotong. Wah itu hebat banget tuh. Masih sekolah udah dapat berjuta-juta. Terus pernah nggak sih kak Tiara dapat mengalami cedera? Pernah waktu itu, jadi karena larinya itu super maksimal ya, jadi sampai kaki itu rasanya pegel banget. Nah untungnya bisa ngatasin sendiri ya, tapi kayak ala-ala diri sendiri kasih hot in cream gitu. Padahal sebenarnya kan kayak kurang bagus ya, tapi kayak kita gimana ya caranya kayak gitu, yang paket hemat. Gimana caranya biar besok pegelnya hilang nih? Iya pegelnya hilang kayak gitu. Terus juga waktu misalnya kayak kita nggak bisa makan makanan yang pedes-pedes kayak gitu, jadi kita harus bener-bener ngejaga pola hidup sama pola makan. Wah hidupnya sehat banget. Iya waktu itu. Terus sekarang kakak kesibukannya mengajar. Nih ini kan lagi ininya banget nih, tes CPNS. Benar. Iya. Nanti nih buat para teman Tanjung Enim Radio, nanti bakal tanya-tanya apa sih
rahasia Kak Tiara bisa lolos CPNS. Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus dan konsen di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.